ta'ala majduhu wa 'azuma syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa basata lahum min faidil minnati ma jarat fi aqdarihil qismah fa arsala ilaihim asrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu sadaqallahul azim. Wa qala aidan sayyinu buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Amma ba'd, yang kami hormati, kami muliakan guru kita semua yang mulia beliau Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Alwi Al-Attas dan juga beserta keluarga, putra-putranya dan saudara-saudaranya yang kami hormati, kami muliakan dan selalu kami doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan baik dunia, agama maupun akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang semoga pula keberkahan yang kita doakan kepada beliau sumamrah atau berkenan Allah berikan juga kepada kita semua yang hadir, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai dan para asatid dan juga seluruh tokoh masyarakat hadir, sesepuh bini sepuh dan seluruhnya jamaah salat maghrib teng Masjid Zainal Fajri Randukunting Kota Tegal yang kami hormati, kami muliakan serta yang berbahagia. Untian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kula lan panjenengan sedoyonipun nikmat yang tiada terhingga, banyak sekali, sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan umat manusia untuk menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tentu tidak akan bisa, sebab saking banyaknya. Wis ora ado-ado panjenengan kongkon ngitung rambute dewek kira-kira bisa ora? Apa maning rambute dewek, rambute wong liya be kangelan, tapi nyong bisa. Tapi syaratnya wonge raden tua. Ya. Apa? Jawabnya angger rambutnya pira? Ya rambutnya pirang-pirang. Maksudnya anak irenge, anak putih, anak sing semu-semu putih ireng. Kuwi kan arane apa? Pirang. Iya, jadi harta takoni rambutnya pira? Ya judulnya apa? Pirang-pirang. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak. Maka kewajiban kita selaku hamba atau manusia sudah barang tentu adalah bersyukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun yang kita yang Allah berikan kepada kita, entah itu berupa harta benda, bahkan sampai amal ibadah yang kita lakukan, itu juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kalau kita melakukan amal ibadah, jangan dibanggakan, jangan disombongkan, tapi ya perlu untuk motivasi aja. Berarti lah oroli dibanggakan terusan. Kan kalau ada motivasi kan semangat ya. Sing penting orang nanggo gagan, sebab apapun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dan sering kita dengar dari guru kita,
pernah menceritakan ada seorang hamba yang mana dalam hidupnya selalu beribadah terus-menerus, tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun, sehingga di saat kemudian beliau wafat dan meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat mau masuk surga kemudian ngomong sama malaikat, ditawani, wahai hamba Allah, panjenengan silakan masuk surga karena rahmate Gusti, karena nikmate Gusti. Tapi si hamba ini kayong ngeradan ngeyel setitik, ndak, saya masuk surga nyong awit ceprot, awit ceprot. Ya pokoknya mulai akil balik, saya selalu melakukan ibadah dan tidak pernah sekalipun saya berbuat maksiat, maka saya pantas dapat surga karena amal saya. Padahal agar diwalak diwalik digelar digulung, lah panjenengan bisa amal ibadah ki akbar karpe dewek. Kan karena siapa? Nikmate Gusti Allah, sehingga Allah berikan petunjuk kepada malaikat, hei malaikat, wis kaya ki bae, bukan kaya wonge kaya rewel ditambah ngeyel, ya ditimbang bae ni apa nikmate Gusti Allah sing nempel nang mripat nang mata karo ibadah, barang ditimbang si ahli ibadah itu melihat ternyata nikmate Gusti Allah sing mene nang mata si luwih abot. Mulane ora kena nggo gagahan. Yang terpenting kita seorang hamba adalah bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan harapan kelak kita semua mendapatkan kematiannya adalah husnul khotimah. Allahumma amin. Mulane kula lan panjenengan sering donga ya, malah nggo puji-pujian, cuman harganya puji-pujian ora sih? Puji-pujian. Ya Allah Gusti kula nyuwun diparingi istiqomah. Ya Allah Gusti benjang bejah husnul khotimah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah niki sing arene senine wong ngomong, dadi esik kaya meradan rundak esik ngos-ngosan dengan selawatan kula kan bisa ya, sambil menyelam minum air. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi untuk mendapatkan husnul khotimah itu bukanlah mudah, bukanlah perkara yang gampang, sehingga Rasulullah pun enggak pernah menjamin siapapun itu husnul khotimah. Wong jeng Rasul be orang jamin, apa maning kiai ustad, nggih. Maka perlu dan upaya kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Lah mau wis sampai akan kali kula lan panjenengan puji-pujian untuk mendapatkan husnul khotimah, maka harus istiqomah. Istiqomah dalam apa? Adalah sebelum mendapatkan husnul khotimah harus melalui dua husnul. Yang pertama adalah husnul ibadah. Lawang ibadah ora bener apa maning ditambah ora tahu ibadah tulipan ujug-ujug husnul khotimah surgane baik ya, maka perlu upaya usaha yang begitu sangat-sangat berat yang memang harus kita lakukan. Mulane dan kayak Mas Yudi Haryati kayak sing tembangane oma ya, kalau nanti ada orang yang masuk surga itu karena usaha jadi orang sekarepe sekepenake boyok tangger kayak gue tanyong be pengen gini apa mboten harus usaha. Mulane teng tembangan para wali songo ya, penekno blimbing kuwi
Senajan lunyu-lunyu ya penekno, artinya angele sulite kaya ngapa sing arane perkara perintah kita berupaya lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya kayak sebenarnya lagu tembangan Jawa gue sebenarnya itu ada nilai filosofi ya yang keterkaitannya dengan ibadah supaya nantinya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syarat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah husnul ibadah. Ya, terutama kewajiban yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik salat, puasa, zakat ataupun kewajiban-kewajiban yang lain termasuk kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Terlepas dari tersebut, untuk mendapatkan husnul ibadah maka butuh sarana yaitu dengan ilmu. Orang mungkin wong ibadah gue bener lan apik yen orang nganggo ilmu. Mulane Allah terangkan likulli syai'in thoriq wa thoriqul jannatu al ilmu. Segala sesuatu itu ada jalannya dan jalan menuju surga juga dengan ilmu. Sampai dinyatakan lagi dalam hadis man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang kepingin mendapatkan bahagia dunia juga dengan ilmu. Begitu pula akhirat dengan ilmu. Begitu pula kedua-duanya untuk mendapatkan bahagia juga dengan ilmu. Sebagaimana harapan kita setiap doanya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harapan dan permohonan kita semua. Mulane doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu disebut dengan doa sapu jagat. Artinya sekabehane wis dirapel ya. Cara anggar surat ki wis nang Fatihah ya. Doa puncak itu. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasanya posisi manusia dalam kehidupan itu tidak hanya hubungan dengan Allah saja. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dunia, kita pun berhubungan dengan sesama manusia, bahkan makhluk yang lain. Maka untuk mendapatkan husnul khotimah, syarat yang kedua tadi pertama husnul ibadah, yang kedua adalah husnul muamalah. Artinya ada baik dengan hubungan vertikal yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah hubungan baik dengan sesama manusia dan juga makhluk yang lain atau yang disebut dengan hablum minan nas. Kalau sudah dua-duanya baik dalam kehidupan dunianya, niscaya akan mendapatkan husnul yang ketiga adalah husnul khotimah. Dan perlu panjenengan perhatikan dan perlu disikapi bahwa ibadah yang kita lakukan tadi baik dalam hal ibadah maupun muamalah harus istiqomah. Orang mung sing cara wong ngomong apa ya kayak dong lagi seneng tak kenteng engko dong wis kaya Raden Sungkan lempreng ya. Istilah hangat-hangat tai ayam. Iya. Jadi angger lagi seneng ta ya langkah tunggale tapi dong kaya Raden Sungkan. Nah, tapi ya memang lumrah. Saya tidak bisa istilahnya menjustifikasi kayak bahasanya kayak keduren. Istilahnya mengklaim menghukum ente kepriben sih. Sebab ini hal yang manusiawi. Sebab sing arane wong menungsa kadang anak kentenge, kadang anak males. Sebab memang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iman seorang makhluk itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, iman seorang hamba yang selalu naik, dan ini derajatnya imannya para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul. Beliau itu maksum dan ibadahnya, imannya selalu meningkat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iman yang standar tetap terus
manjat ya ora, mudun ya ora. Itu derajatnya imannya para malaikat. Si bisane sebab malaikat ya orang duweni nafsu, tapi sing arane menungsa duwe akal pikiran juga punya nafsu, maka sudah sewajarnya kadang angger lagi kayong imane tambah ibadahe manjat kenteng, tapi dong imane turun ibadahe males ke lumrah ya, mung cuman lumrah gue aja digawe lumrah. Paham maksudnya? Artinya wajar ya. Kiai ora ustadz yang dean mesti ana wong arane manusiawi ya, tidak lepas. Mung cuman kan ana bedane angger bedane angger wong biasa kan sing nggo gandul maning kan kangelan yo ya, tapi angger model ustadz kiai kan ora penak karo ustadz liyane, ora penak karo kiai liyane ya. Yo ya, jerene wis level kiai, level ustadz tapi males. Maka yang perlu kita perhatikan untuk menjaga standarisasi iman kita walaupun digawe ana mudune ya seorang-orangnya aja nemen lah ya, tapi ki dudu nyong marai berarti mudun ya oleh sing apik ya aja, tapi wis lumrahe tapi aja digawe lumrah ya. Iya, makanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an itu orang itu bertakwa sajane tingkatan yang paling tinggi dan sudah mentok, tapi di dalam Al-Qur'an dinyatakan yang artinya bahwa saya agak lupa ya. Oh ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ma'as-shadiqin, dan bareng berhubungan selalu berta'alluq ada ikatan erat dengan ma'as-shadiqin. Yang dimaksud shadiqin menurut ulama adalah mereka orang-orang yang alim, orang yang ulama dan mereka soleh. Sebab seperti yang dinyatakan dan pernah sering disampaikan oleh beliau, wong angger sering hubungan karo wong soleh digawe ana mlencenge, ana rada ora penake. Nggih napa mboten? Wis ora usah karo wong soleh bae, tanda-tandane bae. Mungkin saya juga pernah menyampaikan dan beliau Habibmu juga pernah menyampaikan sing arane kiye peci lo, cirine bae lo, ki hurung wonge. Dinyatakan dalam sejarah Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentara, itu kemudian Nabi Musa mentok, Allah perintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya dan membelah, kemudian selamat semua, dan kemudian Fir'aun dan bala tentaranya itu mengejar, semuanya mati illa cuman siji tok langka, cuman satu tok. Akhirnya cara wong ngomong barang kon bisa urip dewek, cara wong ngomong ki ajiane apa hebate nemen liyane pada mati, istilah diinterogasi apa diinvestigasi Mas? Interogasi. Arane apa? Interogasi. Takoni, ente seneng karo Nabi Musa? Ora, nyong sengit. Ya, si ente ya seneng ajarane. Wong be sengit apa maning ajarane? Ya bleh. Wong kan sing pertama karo wong dhisik. Yo ya. Sing nomor loro nembe apa sing digawa. Wonge be ora seneng apa maning ajarane. Tapi akhirnya wong piye ngomong senajan nyong sengit, ora seneng karo Nabi Musa, ora seneng karo ajarane, tapi nyong ana sing seneng karo Nabi Musa. Apa? Pecine lho, ya. Peci kiye peci mene peci. Mulane nyong lagi zamane esi urip, nyong ngongkon penjahit tulung. Ya ente tukang jahit tolong gawenen peci persis kayak pecine Nabi Musa. Ki mene niru pecine apa maning ya karo ya ikut ajarannya wonge. Nah, ini yang namanya ta'alluq hanya kepada bendanya. Orang yang soleh saja bisa memberikan wasilah selama di dunianya, apa maning angger panjenengan lan kula niki gelem gandulan gandulan sarunge duduk. Artinya dengan ajaran, dengan ilmu yang dibawanya, kemudian kita seperti halnya ibarat tasbih. Kalau guru kita ibaratnya tasbih itu kan dalam satu ikatan nggih. Yen gurune naik otomatis angger ana ikatane. Panjenengan kira-kira melu ketaring mboten?
Nah, ini ya apa ya? Bisanya ketarik kan karena ada ikatan nggih. Coba anggar panjenengan misalnya ibarat gurune tasbih sing paling dhuwur sing paling hebat to. Ketarik lanjenengan laka putus hubungan. Kira-kira bisa melu ketarik mboten? Mboten. Ini karena ta'alluq hubungan mulane nang Al-Qur'an janjane orang kalau sudah takwa wis mentok, sebab derajat paling tinggi kan takwa. Tapi kono Allah Taala itu memberikan pesan wakunu ma'as-shodiqin karena ngerti modele kula lan panjenengan kan menungsa biasa, dudu levele rasul, dudu levele nabi. Nggih napa mboten? Dudu levele ustaz, dudu kiai wong ustaz kiai mboten mesti apa maning sing dudu ya apa-apa nggih. Maka perlu yang namanya ta'alluq atau hubungan yang erat ma'as-shodiqin, mereka orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang soleh, orang yang ulama. Karena apa? Dalam pribadi seorang ulama, dia itu adalah orang yang taat, yang patuh dan takut kepada Allah Subhanahu. Dinyatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Mereka yang takut kepada Allah adalah golongan ulama, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Mulane perlu nggo gandulon kula lan panjenengan. Nggih, niki. Kemudian Bapak hadirin ibu-ibu ora tersebut ya. Bapak, Ibu lan hadirin ingkang kula hormati, jadi untuk mendapatkan husnul khotimah tadi harus baik husnul ibadah maupun husnul muamalah, yaitu dengan berbaik dalam akhlaknya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi keutamaan kebaikan seseorang ini dikala baik dalam amalnya, dalam akhlaknya. Baik akhlak kepada orang, baik akhlak pertama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang ya manusia ataupun sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini perlu kita jaga supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis isa durung. Hadirin ingkang kula hormati, jadi untuk mendapatkan tersebut perlu ada perjuangan atau usaha yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian amal yang kita lakukan tadi istiqomah, yaitu derajat istiqomah harus dengan beberapa tingkatan yang mungkin sudah pernah saya sampaikan. Ada 4 T ya: takrir, taksir, dan tanwir. Ini yang perlu diperhatikan. Ini tingkatan dari istiqomah. Takrir itu artinya mengulang-ulang. Jadi yang namanya ibadah itu tidak berarti kalau sudah terus tutup sudah, enggak, tapi diulang-ulang. Kemudian yang kedua takrir, yaitu netep menjadi wadhifah atau rutinitas sehingga mana menjadi jadwal tetap ya. Dan kalau sudah dilakukan dengan berulang-ulang dan menjadi sebuah rutinitas, maka insya Allah akan mendapatkan taksir atau labat atau bekas di dalam hati. Kalau sudah membekas dalam hati, sudah kita hayati, sudah barang tentu nanti hati kita dan amalia kita akan memberikan nilai nur, sehingga tingkatan istiqomah yang terakhir adalah tanwir, yaitu ada nilai cahaya manfaat kepada sesama manusia ataupun sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat istiqomah. Maka ini yang perlu diperhatikan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan juga kepada orang-orang. Termasuk ini yang lebih khusus keterkaitan dengan ilmu, kita juga harus ada hubungan baik dengan guru.
Seperti yang kemarin para habaib menyampaikan, kalau kita menghadapi dengan guru, sekalipun guru itu lebih muda, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan ilmunya tapi imannya dulu. Artinya tidak menutup kemungkinan misalnya ya muridnya pernah diulang terus baru kan mondok dan sebagainya, kan mungkin lebih pinter mungkin ya, tapi betapapun angger sing ngarane guru walaupun kampanye muridnya luwih pinter apa, tetap di hadapan guru harus nilainya di bawahnya. Maka yang perlu dikedepankan adalah imannya dulu, baru ilmunya ditaruh di belakang. Mulane ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilman dan ilmu, keimanan disik yarfa'illahu ladina amanu, iman ya, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi iman ini yang diutamakan dulu, tapi ya bukan berarti iman terus ilmu naik ora ya. Ini yang perlu diperhatikan, termasuk dengan guru murid. Contoh yang dilakukan Imam Syafi'i dikala berguru kepada gurunya beliau Imam Malik selama 20 tahun beliau berguru, 18 tahun itu mengabdi ya belajar adab dan 2 tahun untuk belajar ilmu. Jarene Imam Syafi'i barang wis ibaratnya murid terus gurune ninggal, angger kaya gue tah nyong kepengine selama 20 tahun ki nyong pan belajar adab terus belajar akhlak. Ini karena betapa tingginya yang namanya akhlak, sebab aplikasi penerapan dari sebuah keilmuan seseorang itu kan endingnya ya, tujuan akhirnya kan maringnya apa? Akhlak, adab. Sampai derajat keimanan seseorang itu juga diukur dengan level akhlaknya. Nggih napa mboten? Mulane nang hadis dinyatakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seseorang itu tergantung pada kebaikan akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya itu baik sebagai wujud ya dari baiknya iman seseorang. Imam Syafi'i dikala belajar dengan Imam Malik dong buka buku nengarepe guru nek ki lirian nemen, seakan-akan ya sapira buka buku misalnya anggar zaman saya kita bocah buka buku lebet gini mboten. Imam Syafi'i ki buka buku alusen nemen ya. Ini saking hati-hatine ora kepengin ganggu guru sing lagi mulang. Nah ini juga ada pesan dari saya, mohon maaf bukan niat menggurui, saya juga lagi belajar. Kalau beliau Habibmu sedang mengajar sini ya, ini dari sini saya itu sudah mandek, sudah turun, tapi kesananya saya tuntun. Enggak pernah saya dari sini ya, panjenengan bisa memperhatikan sendiri ya, sekalipun saya boncengkan abah saya, mungkin abah saya paling sepuh di sini umur 80 tahun, tapi beliau bah mudun kene ya nurut lah. Nyong dong anu ndeleng sronong mana mohon maaf loh, menurut saya walaupun Habibmu tidak terlalu terganggu, tapi secara akhlak etika lebih baik panjenengan dari sini. Ini kan batasan Habibmu kan sini ya, kalau ditarik lurus ya nuwun sewu, ini tidak pakai mic. Ini saya mohonkan semua ya, kalau dari sini turun ya, mesin matikan. Saya pun lakukan kayak gini, pati-pati nyong ngomong berarti wis lakoni. Panjenengan bisa perhatikan, sekalipun nyong monceng na abai nyong umurnya 80 tahun bah mudun nurut mudun ya, sebab di hadapan guru tetap beliau paling tua, ngaten nggih. Ini untuk diperhatikan panjenengan semuanya. Jadi saya mohon bagi panjenengan yang pakai kendaraan motor mobil tandian karena angel ya dorong. Ini terutama motor, kalau dari arah sini sudah mandek ya, jangan diteruskan. Begitu pula dikala pulang ya, misalnya Habibnya ya mulai apa ya starter ki nang batas saya masjid ki lah pengimaman, ngaten nggih. Ini saran saya loh, diamalkan ya monggo, kalau ndak diamalkan saya ndak tanggung jawab. Itu yang penting tugas saya sudah menyampaikan, dan ini juga untuk kebaikan panjenengan semua. Sebab angger panjenengan selama misal jadi murid itu bagus, mengko murid jenengan ya bakal kayak gue. Tidak
Bedanya kalau panjenengan selaku anak berbakti pada orang tua, dikala panjenengan jadi orang tua ya insya Allah anaknya bakal bakti ya. Biru abaukum wa biru abnaukum, yen panjenengan bakti maring wong tuane niscaya anaknya ya bakal bakti maring. Begitu pula kalau panjenengan bakti maring gurune, panjenengan jadi guru ya muridnya bakal bakti. Ini sudah hukum alam ya. Oleh karenanya ini sebagai pesan dari saya dan juga nasihat untuk pribadi saya, mudah-mudahan panjenengan bisa melaksanakan. Dan juga hal-hal yang lain kita contoh sing gampang bae ya, sing katon sing liyane ya bisa panjenengan sikapi dengan gambaran yang tadi. Imam Syafi'i ketika berguru di hadapan beliau, gurunya buka buku alone nemen sing judulnya ora pengen ganggu gurune ya. Begitu pula seorang guru ora berarti saenake dewek. Beliau Imam Malik ketika mengajar, menyampaikan keilmuan bukan bab yang soal akhirat sing medeni-medeni ki ora. Tapi nengkono wajah Imam Malik pernah kemerah-merahan. Murid-murid pada tahu ki Imam Malik ini ngapa donge. Ya cara bahasa atiki ngomong loh. Bab cerita akhirat kiamat ya ora. Bab sing sedih-sedih ya ora, tapi nengkono wajah ki kayong merangah-merangah ora karuan. Akhirnya barang Imam Malik menyampaikan sudah rampung, kemudian tutup gamane wis wassalamualaikum, nembe ngomong maring murid, wahai murid coba delengna neng burine nyong ki ana apa, jebule apa, neng gigire diantuk kala jengking sampai rolas cokotan. Tapi beliau selaku guru begitu takdimnya lagi maca kitab wong rumangsa durung rampung ora pengen dipedot. Ini akhlaknya seorang guru maring kitab kayak gue ya. Jadi tidak mudah loh jadi guru. Nyong ya guru ya. Ya, maksudnya guru nang SD ya. Guru nang SD ya. Kiye akeh wong lagi ngrasakna betapa hebatnya guru. Anak nyong kayak piye Pak Guru lah nyong ngendeng atine sampean mene bocah siji lah nyong ya sakelas kadang anak sing 50 lho ya neng kene ngomong kan angel ble iya nang atine nyong mulane ge ngerasa kenal ya iki kan zamane daring kok nggih iya akhirnya dok anu ya Pak Guru anu ya anu nggih iya mulane angger bangsane SMP SMA ta ora patia ya sing angel kan apa men bocah TK wis dong salaman kula ya pernah nyong ki pernah mulang awit sing TK sampai taman kaplak kampus tua-tua ya tahu ya iya jadi ini yang kami sampaikan intinya kita sebagai hamba sudah barang tentu kepengen dalam kehidupan kita husnul khotimah, maka perlu kita lakukan adalah yang pertama husnul ibadah dan kedua husnul muamalah, dan kedua-duanya harus kita lakukan dengan istiqomah. Dan untuk mendapatkan ibadah yang baik sudah barang tentu dengan ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan itu adalah dengan guru. Maka yang perlu diperhatikan bagaimana ta'alluqnya atau hubungan kita dengan guru. Sebab kalau guru derajatnya naik, kalau kita punya ikatan, secara otomatis kita pun derajatnya akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.